Tamparan keras ibu mertua mengenai pipiku di depan 200 tamu undangan. Tapi yang terjadi 3 menit kemudian membuat mereka semua terdiam. Aku masih bisa merasakan panasnya di pipi kananku. Suara dentingan gelas champagne berhenti mendadak. Musik latar yang tadinya mengalun merdu kini seolah menghilang di telan keheningan. Semua mata tertuju padaku yang berdiri di tengah ballroom hotel bintang 5 ini, dengan pipi memerah dan air mata yang hampir tumpah. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya berdiri tegak sambil memegang tas Hermes hitamku dengan erat. Aku bisa saja membalas. Aku bisa saja berteriak. Aku bisa saja pergi meninggalkan pesta pernikahan adik iparku ini dan tidak pernah kembali. Tapi aku tidak melakukan semua itu. Sebaliknya, aku membuka tas Hermesku dengan perlahan. Tanganku sedikit gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang kucoba kendalikan dengan sekuat tenaga. Dan apa yang aku keluarkan dari tas itu mengubah semua dinamika keluarga suamiku selamanya. Dalam sekejap, ibu mertua yang sombong itu berubah dari seorang ratu keluarga menjadi seseorang yang tidak tahu harus berbuat apa. Kalau kamu di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan diam saja atau langsung balas? Tonton sampai habis untuk tahu bagaimana satu dokumen bisa membuat ibu mertua yang selama ini meremehkanku itu akhirnya mengerti siapa yang sebenarnya punya kuasa di keluarga ini. Dan percayalah, ending cerita ini akan membuatmu puas. Jangan lupa komen di bawah pengalamanmu kalau pernah mengalami hal serupa ya. Namaku Siti Aminah. Aku berusia 28 tahun dan sudah menikah dengan Budi Santoso selama 3 tahun. Budi adalah anak sulung dari keluarga kaya di Surabaya. Keluarganya punya bisnis properti dan konstruksi yang cukup besar di Jawa Timur. Rumah mereka di kawasan elite Citraland dengan halaman luas dan pagar tinggi. Setiap kali aku berkunjung ke sana, aku selalu merasa seperti memasuki istana. Marmer Italia di lantai, lampu kristal di ruang tamu, lukisan mahal di setiap dinding. Semua berteriak kekayaan dan prestis. Aku sendiri berasal dari keluarga yang jauh berbeda. Bapakku adalah seorang pengusaha kecil di Malang. Ibuku guru SD yang sederhana. Kami tinggal di rumah ukuran sedang dengan halaman kecil yang ditanami bunga melati kesukaan ibu. Kehidupan kami tidak mewah, tapi penuh kehangatan dan cinta. Bapak selalu bilang bahwa kekayaan sejati bukan di harta, tapi di hati dan akal. Makanya sejak kecil aku selalu didorong untuk belajar keras dan mandiri. Aku lulus sarjana ekonomi dengan nilai terbaik di universitasku. Setelah lulus, aku bekerja sebagai financial consultant di sebuah perusahaan investasi ternama di Jakarta. Gajiku cukup besar untuk ukuran fresh graduate. Tapi yang lebih penting, aku punya passion di bidang keuangan dan investasi. Aku senang menganalisa pasar, membaca laporan keuangan perusahaan, dan mencari peluang investasi yang menguntungkan. Bapak yang mengajari aku semua ini sejak aku SMP. Beliau bilang, perempuan harus pintar mengelola uang agar tidak bergantung pada siapapun. Aku bertemu Budi di sebuah seminar bisnis di Surabaya 4 tahun yang lalu. Dia duduk di sebelahku, dan kami mulai ngobrol saat coffee break. Budi orangnya ramah, humoris, dan sangat perhatian. Tidak seperti anak orang kaya pada umumnya yang sombong dan sok. Dia tertarik dengar pendapatku soal tren properti, dan kami akhirnya sering chatting setelah acara itu. 6 bulan kemudian, dia melamarku. Aku sangat bahagia saat itu. Budi adalah pria yang kucari. Dia menghargaiku sebagai partner yang setara, bukan hanya sebagai istri yang harus nurut semua kata suami. Kami punya visi yang sama tentang masa depan, tapi ada satu hal yang membuatku ragu saat itu, ibunya, Ibu Ratna. Pertama kali aku diajak Budi ke rumahnya untuk bertemu keluarga, aku sudah merasakan aura dingin dari Ibu Ratna. Wanita berusia 55 tahun itu memandangku dari atas sampai bawah dengan tatapan yang jelas menilai. Aku datang dengan dress sederhana warna krem dan sepatu flat. Aku tidak memakai perhiasan mewah karena memang tidak punya. Ibu Ratna saat itu memakai kebaya sutra dengan bros berlian besar di dadanya. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dihiasi makeup tebal yang membuatnya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. "Jadi, kamu calon menantuku?" tanya Ibu Ratna dengan nada datar. Aku tersenyum dan menjawab dengan sopan. "Iya, Bu. Nama saya Siti Aminah, senang berkenalan dengan ibu." Aku membungkuk hormat seperti yang diajarkan ibu kandungku. Dalam budaya Jawa, menghormati orang yang lebih tua adalah hal paling penting. Apalagi calon ibu mertua. Ibu Ratna tidak membalas senyumku. Dia hanya mengangguk sekilas lalu bertanya, "Kerja di mana? Bapakmu usaha apa?" Aku menjawab dengan jujur bahwa aku bekerja sebagai financial consultant dan bapakku punya usaha kecil di Malang.
Aku lihat alisnya terangkat sedikit. "Oh, usaha kecil ya," katanya dengan penekanan di kata kecil. Aku langsung tahu apa maksudnya. Dia meremehkan keluargaku. Makan malam-malam itu sangat canggung. Ibu Ratna lebih banyak bicara dengan budi dan tidak banyak melibatkanku dalam percakapan. Bapak mertuaku, Pak Hendra, lebih ramah. Beliau bertanya tentang pekerjaanku, dan terlihat terkesan saat aku menjelaskan tentang analisa investasi. Tapi Ibu Ratna terus melempar komentar sinis. "Wah, perempuan zaman sekarang ya sibuk kerja. Nanti kalau sudah nikah siapa yang urus rumah? Atau kerja kantoran gitu penghasilannya kan pas-pasan ya, Nak?" Aku hanya tersenyum dan menjawab dengan sopan. Budi yang duduk di sebelahku beberapa kali memegang tanganku di bawah meja seolah memberi dukungan. Setelah makan malam, saat Budi mengantarku pulang, dia minta maaf. "Maafin ibu ya, Min. Beliau emang agak keras, tapi nanti juga terbiasa kok kalau udah kenal kamu lebih dekat." Aku hanya mengangguk meski di dalam hati aku tahu ini tidak akan mudah. Dan aku benar. 3 tahun pernikahan kami, hubunganku dengan Ibu Ratna tidak pernah membaik, malah semakin buruk. Setiap kali ada acara keluarga, aku selalu diperlakukan berbeda. Saat Lebaran tahun lalu misalnya, semua keluarga besar berkumpul di rumah Ibu Ratna. Ada sekitar 30 orang. Ibu Ratna menyambutku dengan dingin sementara dia memeluk hangat istri adik Budi yang baru menikah setahun sebelumnya. Istri adik Budi namanya Rina. Dia anak seorang pengusaha tekstil kaya dari Jakarta. Kulitnya putih mulus, rambutnya panjang diluruskan sempurna, dan dia selalu memakai baju dan tas branded. Setiap kali kami bertemu, Rina pasti pamer tentang hadiah terbaru dari suaminya atau liburan ke luar negeri. Dan Ibu Ratna selalu memuji-muji Rina di depanku. "Rina itu cantik ya, dan keluarganya juga berada. Cocok sama Doni." Doni adalah adik Budi yang bungsu. Aku tidak pernah iri dengan Rina. Aku bahagia dengan hidupku sendiri. Tapi yang menyakitkan adalah perlakuan berbeda yang terang-terangan itu. Saat acara keluarga, Rina selalu didudukkan di sebelah Ibu Ratna dan diperlakukan seperti putri kesayangan. Sementara aku diminta untuk membantu di dapur, melayani tamu, atau mengurus anak-anak kecil keluarga. Aku tidak keberatan membantu, tapi rasanya sakit saat Ibu Ratna dengan jelas membedakan kami. Yang lebih menyakitkan lagi adalah Budi jarang membela aku. Dia tahu perlakuan ibunya tidak adil, tapi dia selalu bilang, "Sabar ya, sayang, ibu emang gitu orangnya. Nanti juga capek sendiri." Aku mengerti Budi tidak mau konflik dengan ibunya. Dalam budaya Jawa, anak laki-laki terutama anak sulung, punya tanggung jawab besar untuk menjaga perasaan orang tua. Tapi, kadang aku berharap dia lebih tegas membela istrinya sendiri. Suatu hari, sekitar setahun setelah pernikahan kami, aku pulang ke rumah orang tuaku di Malang. Aku cerita semua ke ibu kandungku sambil menangis. Ibu memelukku dan mengelus rambutku seperti saat aku masih kecil. "Aminah sayang, kadang hidup memang tidak adil. Tapi ingat, kamu menikah dengan Budi, bukan dengan ibunya. Fokus pada rumah tanggamu sendiri. Perlakukan Ibu Ratna dengan baik bukan karena dia baik padamu, tapi karena kamu adalah orang yang baik." Kata-kata ibu memberiku kekuatan. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk tetap bersikap baik dan hormat pada Ibu Ratna apapun yang terjadi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tidak mau menjadi seperti dia. Aku tetap membantu saat diminta, tetap sopan meski diperlakukan dingin, dan tetap tersenyum meski hati terluka. Tapi aku juga fokus membangun hidup kami sendiri dengan Budi. Yang tidak diketahui Ibu Ratna dan keluarga Budi adalah aku punya sumber keuangan lain selain gaji kantorku. Bapakku yang terlihat seperti pengusaha kecil di Malang sebenarnya adalah silent investor di beberapa perusahaan besar. Sejak aku kuliah, Bapak sudah mengajariku tentang investasi saham, properti, dan bisnis. Uang tabunganku sejak bekerja tidak aku habiskan untuk hal-hal tidak penting. Sebaliknya, aku investasikan semuanya dengan arahan Bapak. Dalam 3 tahun, portfolio investasiku tumbuh pesat. Aku punya saham di beberapa perusahaan blue chip, beberapa properti di Surabaya dan Bali, dan juga jadi investor minoritas di beberapa startup teknologi yang menjanjikan. Total asetku sudah mencapai puluhan miliar rupiah, tapi aku tidak pernah pamer. Aku tetap hidup sederhana. Tas Hermes yang kubawa hari ini adalah hadiah dari Bapak saat aku wisuda dulu. Aku tidak punya banyak barang mewah lain, karena aku lebih suka investasi daripada konsumsi. Budi tahu aku punya investasi, tapi dia tidak tahu detailnya. Aku bilang ke dia bahwa aku investasi untuk masa depan kami, dan dia mendukung. Tapi aku tidak pernah cerita ke keluarganya. Pertama karena aku tidak suka pamer, kedua karena aku ingin tahu apakah mereka bisa menerima aku apa adanya,
tanpa tahu latar belakang keuanganku. Sekitar 2 tahun lalu, bisnis properti Pak Hendra mengalami masalah besar. Ada beberapa proyek yang gagal, dan mereka kesulitan cash flow. Pak Hendra terlihat stres, dan beberapa kali aku dengar dia berbicara dengan Budi tentang kemungkinan harus menjual beberapa aset. Malam itu, aku bicara dengan Budi. Sayang, mungkin aku bisa bantu Bapak. Aku punya dana investasi yang bisa kupinjamkan. Budi terkejut. Berapa emangnya, Min? Aku menjawab dengan tenang. 10 miliar cukup nggak? Budi sampai terdiam beberapa detik, matanya melotot. Kamu punya uang segitu? Dari mana? Aku tersenyum dan menjelaskan tentang investasi-investasiku selama ini. Budi shock, tapi juga bangga. Ya ampun, Min, aku nggak nyangka. Kamu luar biasa. Keesokan harinya, kami bicara dengan Pak Hendra. Aku menawarkan untuk memberikan suntikan dana ke perusahaan keluarga dengan skema kemitraan investasi. Pak Hendra sangat berterima kasih. Beliau bahkan berkaca-kaca saat berjabat tangan denganku. Aminah, kamu penyelamat keluarga kami. Terima kasih banyak, Nak. Tapi yang menarik, Ibu Ratna tidak terlalu menunjukkan rasa terima kasih. Dia hanya bilang, "Oh, ya sudah kalau begitu," dengan nada datar. Sepertinya dia tidak suka mengakui bahwa menantunya yang dia remehkan ternyata menyelamatkan bisnis keluarga. Sejak saat itu, aku semakin aktif terlibat dalam bisnis keluarga. Aku membawa beberapa investor untuk joint venture, merestrukturisasi keuangan perusahaan, dan membuka jalur bisnis baru. Dalam setahun, perusahaan properti keluarga Budi kembali profit bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pak Hendra berkali-kali bilang terima kasih, dan dia mulai melibatkan aku dalam rapat-rapat penting. Tapi Ibu Ratna tetap dingin padaku. Bahkan ada satu kejadian yang membuatku sangat sakit hati. Saat Lebaran tahun ini, keluarga besar berkumpul lagi. Ibu Ratna dengan bangga bercerita ke semua saudara bahwa bisnis keluarga sudah membaik. Alhamdulillah, berkat usaha Budi dan Doni, perusahaan kami sekarang untung lagi. Anak-anakku memang hebat. Dia sama sekali tidak menyebut namaku padahal semua orang yang terlibat di perusahaan tahu kontribusiku yang paling besar. Aku hanya tersenyum dan tidak membantah. Budi yang duduk di sebelahku terlihat tidak enak hati. Dia berbisik, "Maafin Ibu ya, Min. Nanti aku jelasin ke Ibu." Tapi aku menggeleng. "Gak apa, sayang, biarin aja." Aku sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Yang penting Pak Hendra dan Budi tahu kontribusiku. Itu cukup bagiku. Tapi rupanya Allah punya rencana lain. Beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan lalu, Doni mengumumkan bahwa dia akan menikah. Calon istrinya adalah Dian, anak seorang pengusaha retail besar di Jakarta. Keluarganya sangat kaya. Ibu Ratna senang sekali. Dia langsung merencanakan pesta pernikahan yang sangat mewah. Pernikahan Doni harus lebih besar dari pernikahan Budi dulu, katanya suatu hari saat kami makan bersama. Aku tidak tersinggung dengan komentar itu, karena pernikahan kami dulu memang sederhana sesuai keinginan kami. Kami menikah di sebuah gedung sederhana dengan 100 tamu. Tidak mewah tapi penuh kehangatan. Yang penting bagi kami adalah komitmen pernikahan, bukan pesta yang mewah. Tapi bagi Ibu Ratna, pesta pernikahan adalah simbol status sosial keluarga. Persiapan pesta pernikahan Doni dan Dian dimulai 3 bulan sebelumnya. Ibu Ratna memesan ballroom hotel bintang 5 terbesar di Surabaya. Dia mengundang 200 tamu, termasuk semua keluarga besar, teman-teman bisnis, dan para socialite Surabaya. Tema pesta adalah glamor dengan warna gold dan putih. Dekorasi bunga mewah didatangkan khusus dari Jakarta. Catering menggunakan jasa terbaik di kota. Bahkan Ibu Ratna menyewa wedding organizer ternama yang biasa handle pernikahan artis. Sebagai kakak ipar, aku otomatis terlibat dalam persiapan. Tapi sejujurnya, lebih tepat kalau aku bilang aku dijadikan pembantu gratis oleh Ibu Ratna. Sejak sebulan sebelum hari H, aku disuruh bolak-balik ke hotel untuk cek dekorasi, cek menu catering, cek sound system, dan semua detail teknis lainnya. Sementara Rina yang juga kakak ipar sama seperti aku, hanya diminta untuk datang fitting kebaya dan berfoto untuk dokumentasi. Aku tidak masalah membantu, toh ini pernikahan adik iparku juga. Tapi yang membuatku lelah adalah attitude Ibu Ratna, yang selalu meremehkan usahaku. Kalau aku datang lapor bahwa semuanya sudah siap, dia hanya bilang, "Ya sudah," tanpa terima kasih. Tapi kalau Rina datang hanya untuk fitting kebaya, Ibu Ratna memuji-muji. "Wah, Rina cantik sekali, kebayanya cocok banget." Aku yang bolak-balik kecapekan mengurus semua detail, tidak pernah dapat sepatah kata pujian. Budi beberapa kali melihat aku lelah, dan dia minta maaf. "Min, makasih ya udah bantuin Ibu."
Aku tahu kamu capek. Aku hanya tersenyum dan bilang tidak apa-apa. Tapi dalam hati aku berharap suatu saat Ibu Ratna bisa menghargaiku walau sedikit saja. Seminggu sebelum hari pernikahan, Ibu Ratna mengadakan rapat keluarga di rumahnya. Semua keluarga inti hadir. Pak Hendra, Budi, Doni, Dian, dan keluarganya, Rina dan suaminya, serta aku. Ibu Ratna membuka rapat dengan menjelaskan rundown acara pernikahan. Semuanya terlihat sempurna. Kemudian dia membagi tugas untuk hari H. Budi, kamu sama Doni jadi groomsman. Rina, kamu jadi bridesmaid. Kamu harus standby sama Dian dari awal sampai akhir acara ya, kata Ibu Ratna sambil menatap Rina yang mengangguk dengan senyum manis. Kemudian Ibu Ratna menatapku. Aminah, kamu koordinator semua vendor. Pastikan semua berjalan lancar. Kamu datang pagi-pagi buat cek semuanya. Kamu bertanggung jawab kalau ada yang salah. Aku mengangguk. Baik, Bu. Tapi di dalam hati aku sedikit kecewa. Jadi, sementara Rina bisa berdandan cantik dan menikmati pesta sebagai bridesmaid, aku harus berlari sana-sini mengurus vendor. Tapi, aku diam saja. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan angpau dan kado untuk pengantin. Ibu Ratna dengan bangga mengumumkan, saya dan Pak Hendra akan kasih angpau 1 miliar untuk Doni dan Dian, plus 1 unit mobil mewah. Semua orang bertepuk tangan. Keluarga Dian juga mengumumkan mereka akan memberi angpau 500 juta plus, sebidang tanah di Bali. Aku duduk tenang sambil minum teh. Aku sudah punya rencana sendiri untuk kado yang akan kuberikan. Tapi aku tidak akan umumkan sekarang. Aku ingin kejutannya di hari H saja. Akhirnya tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari Sabtu pagi yang cerah. Aku bangun jam 5 pagi dan langsung bersiap. Aku memakai dress biru navy sederhana dengan heels tidak terlalu tinggi, karena aku tahu akan banyak berjalan hari ini. Aku memakai makeup natural dan mengikat rambutku rapi. Budi sudah siap dengan jasnya. Kami berangkat jam 6 pagi ke hotel. Setibanya di ballroom, aku langsung mengecek semua vendor. Dekorasi sudah terpasang dengan indah. Bunga-bunga mawar putih dan gold menghiasi seluruh ruangan. Panggung pengantin terlihat mewah dengan backdrop kristal berkilau. Sound system sudah disetting. Catering sudah mulai menyiapkan makanan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku memastikan semua detail sempurna karena aku tahu Ibu Ratna akan marah kalau ada yang salah. Jam 10 pagi, tamu mulai berdatangan. Para socialite Surabaya datang dengan dress mewah dan perhiasan berkilauan. Teman-teman bisnis Pak Hendra berdatangan dengan keluarga. Ballroom yang besar itu perlahan penuh dengan 200 tamu undangan. Suasananya sangat glamour dan mewah. Semua orang terkagum-kagum dengan dekorasi dan setting acara. Aku masih sibuk koordinasi dengan wedding organizer, memastikan semuanya on track. Sementara itu, aku lihat Rina sudah duduk manis di meja keluarga dengan kebaya gold yang sangat cantik. Rambutnya di styling salon dengan sanggul modern. Make-upnya flawless. Dia terlihat seperti artis. Ibu Ratna duduk di sebelahnya sambil mengobrol dengan beberapa tamu VIP. Jam 11 siang, acara dimulai. Doni dan Dian masuk ke ballroom diiringi musik romantis. Semua tamu berdiri dan bertepuk tangan. Dian terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin mewah berwarna putih gading dengan ekor panjang. Doni tampan dengan jas putih. Mereka berdua berjalan menuju panggung dan duduk di pelaminan. Setelah beberapa sesi foto dan sambutan, acara dilanjutkan dengan makan siang. Aku akhirnya bisa duduk sebentar di meja keluarga. Tapi Ibu Ratna langsung memanggilku. Aminah, tolong cek catering. Kayaknya ada beberapa meja yang belum dapat makanan. Aku langsung berdiri dan ke area catering. Ternyata semuanya baik-baik saja. Sepertinya Ibu Ratna hanya ingin aku tidak duduk santai seperti yang lain. Acara berlanjut dengan hiburan. Ada penyanyi terkenal yang didatangkan khusus. Tamu-tamu menikmati pertunjukan sambil ngobrol. Suasana sangat meriah. Aku sempat duduk sebentar di samping Budi. Dia memegang tanganku dan berbisik, "Capek ya sayang?" Aku tersenyum dan menggeleng, meski sebenarnya kakiku sudah pegal sekali. Kemudian tibalah sesi yang akan mengubah segalanya. MC naik ke panggung dan mengumumkan, "Baik tamu-tamu sekalian, sekarang kita masuk ke sesi pemberian angpau dan kado dari keluarga untuk kedua mempelai. Kita mulai dari keluarga mempelai wanita." Bapak dan Ibu Dian naik ke panggung membawa amplop besar berwarna merah dan gold. MC membuka amplop dan membacakan isinya. Subhanallah, dari keluarga mempelai wanita memberikan angpau sebesar 500 juta rupiah. Semua tamu bertepuk tangan. Dan juga sertifikat tanah seluas 1,5 hektar di daerah Seminyak, Bali. Tepuk tangan makin keras. Doni dan Dian berdiri dan memeluk orang tua Dian dengan penuh haru. Kemudian giliran keluarga mempelai pria.
Ibu Ratna dan Pak Hendra naik ke panggung dengan penuh percaya diri. Ibu Ratna memakai kebaya sutra hijau dengan bros berlian besar. Rambutnya disanggul tinggi dengan hiasan permata. Dia terlihat seperti ratu. Pak Hendra memakai batik premium dengan aksesoris lengkap. MC menerima amplop dari Ibu Ratna dan membacakannya dengan antusias. Luar biasa, dari orang tua mempelai pria memberikan angpau sebesar 1 miliar rupiah. Ruangan langsung riuh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Dan juga 1 unit mobil BMW terbaru. Semua tamu berdiri bertepuk tangan. Ibu Ratna tersenyum lebar dengan sangat bangga. Dia melambaikan tangan ke tamu-tamu, seolah dia adalah artis yang menerima penghargaan. Doni dan Dian memeluk Ibu Ratna dan Pak Hendra sambil menangis bahagia. MC memberikan mikrofon ke Ibu Ratna. Bu Ratna, mau bilang sesuatu untuk putra dan menantu tercintanya? Ibu Ratna mengambil mikrofon dengan percaya diri. Doni adalah anak bungsuku yang selalu membanggakan. Kami sangat bahagia dia menikah dengan Dian yang cantik dan dari keluarga baik-baik. Kami berharap pernikahan kalian penuh keberkahan dan kesuksesan. Kado kami ini adalah simbol cinta dan dukungan kami untuk kehidupan baru kalian. Semua tamu bertepuk tangan lagi. MC kemudian bertanya, apakah dari keluarga mempelai pria ada lagi yang ingin memberikan kado? Pertanyaan ini ditujukan untuk kakak-kakak dari mempelai pria, yaitu Budi, dan juga untuk kami sebagai kakak ipar. Aku melihat ini adalah momen yang tepat. Aku berdiri dari kursiku. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku berjalan tenang menuju panggung sambil membawa tas Hermes hitamku. Budi terlihat sedikit terkejut, tapi dia tersenyum mendukung. Ibu Ratna yang masih di atas panggung melihatku mendekat. Ekspresi wajahnya berubah. Dia terlihat tidak suka. Sebelum aku sampai ke panggung, Ibu Ratna turun dan menarik tanganku keras di tengah jalan. Kamu mau ngapain? Bisiknya dengan nada kasar. Aku menjawab dengan sopan. Saya mau memberikan kado untuk Doni dan Dian, Bu. Ibu Ratna menggeleng keras. Suaranya mulai keras sehingga beberapa tamu di dekat kami bisa mendengar. Gak usah ikut-ikutan. Kamu kan gak punya apa-apa. Nanti malah memalukan. Sudah cukup kami yang kasih kado. Aku tetap tenang. Tapi Bu, saya sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Saya juga kakak ipar Doni. Ibu Ratna makin marah. Wajahnya memerah. Kamu itu memalukan keluarga kami. Dari keluarga miskin, kerja kantoran biasa, mau sok-sokan kasih kado. Kamu pikir kamu siapa? Suaranya sudah cukup keras sehingga banyak tamu yang mulai menoleh. MC di panggung terlihat bingung. Musik latar menurun volumenya. Suasana ballroom yang tadinya meriah mulai hening. Semua mata kini tertuju pada kami berdua di tengah ruangan. Aku masih berusaha sabar. Bu, ini niat baik saya. Tolong, jangan seperti ini. Tapi Ibu Ratna sudah kehilangan kontrol. Di depan 200 tamu undangan, di tengah pesta pernikahan mewah, di ballroom Hotel Bintang 5, Ibu Ratna berteriak keras, "Diam kamu, kau pikir kau bisa menyaingi kami. Kau hanya menantu tidak berguna dari keluarga kampungan." Dan kemudian, yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Plak, tamparan keras mendarat di pipi kananku. Suara tamparan itu bergema di seluruh ballroom yang kini benar-benar hening. Tidak ada suara musik. Tidak ada suara obrolan. Hanya keheningan yang mencekam. Aku berdiri mematung dengan pipi yang terasa panas dan perih. Air mataku hampir tumpah, tapi kutahan dengan sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di depan orang-orang ini. Aku tidak akan memberikan kepuasan itu untuk Ibu Ratna. Semua 200 tamu melihat kejadian ini. Mereka semua terdiam syok. Beberapa wanita menutup mulut dengan tangan mereka. Beberapa pria terlihat tidak percaya. Budi langsung berlari dari mejanya menghampiriku. Wajahnya pucat. "Ibu, kenapa ibu tampar Aminah?" teriaknya dengan nada tidak percaya. Pak Hendra juga berdiri dari kursinya terlihat syok. Doni dan Dian di pelaminan terdiam bingung tidak tahu harus berbuat apa. Rina yang duduk di meja keluarga menutup mulutnya dengan tangan, matanya membulat. Para tamu berbisik-bisik satu sama lain. Suasana yang tadinya meriah kini berubah menjadi sangat canggung dan tegang. Ibu Ratna masih berdiri di depanku dengan napas terengah-engah. Tangannya yang baru saja menamparku masih terangkat sedikit. Wajahnya merah padam, entah karena marah atau karena malu setelah menyadari semua orang melihat tindakannya. Tapi dia masih mencoba mempertahankan arogansinya. "Dia yang lancang, dia yang tidak tahu diri," teriaknya sambil menunjuk wajahku. Aku merasakan pipi kananku berdenyut, pasti sudah merah. Tapi aku tidak menyentuhnya. Aku tidak menangis. Aku hanya berdiri tegak sambil menatap mata Ibu Ratna dengan tenang. Ada sesuatu di dalam diriku yang berubah saat itu.
Selama 3 tahun aku bersabar. Selama 3 tahun aku mengalah. Selama 3 tahun aku menerima semua perlakuan tidak adil dengan diam. Tapi tamparan di depan 200 orang ini adalah titik balik. Aku tidak akan membalas dengan amarah. Aku tidak akan berteriak atau menampar balik. Itu bukan caraku. Tapi aku juga tidak akan diam begitu saja kali ini. Sudah waktunya semua orang tahu siapa sebenarnya Siti Aminah. Dengan gerakan yang sangat perlahan dan penuh percaya diri, aku membuka tas Hermes hitamku. Semua mata mengikuti gerakan tanganku. Keheningan di ballroom semakin mencekam. Bahkan MC di panggung berdiri diam, tidak berani bersuara. Aku mengeluarkan sebuah folder coklat dari dalam tasku. Folder kulit premium yang berisi dokumen-dokumen penting. Budi yang berdiri di sampingku berbisik, "Min, itu apa?" Aku hanya tersenyum tipis padanya. "Sebentar sayang, kamu akan tahu." Aku berjalan melewati Ibu Ratna menuju panggung. Ibu Ratna mencoba menarik tanganku lagi. "Kamu mau ngapain? Jangan bikin malu." Tapi kali ini aku menggerakkan tanganku dengan tegas, sehingga cengkeramannya lepas. Aku terus berjalan ke panggung dengan kepala tegak. MC melihatku naik dan memberikan mikrofon padaku dengan wajah bingung. Aku mengambil mikrofon itu dan berdiri menghadap ke semua tamu yang ada di ballroom. 200 pasang mata menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Aku bisa melihat berbagai ekspresi di wajah mereka. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, ada yang berbisik-bisik, ada yang terdiam menanti apa yang akan terjadi. Aku menarik napas panjang. Tanganku tidak gemetar lagi. Hatiku sudah tenang. "Selamat siang, Bapak Ibu sekalian," ucapku dengan suara yang jelas dan tegas. Suaraku bergema melalui sound system yang bagus di ballroom ini. "Mohon maaf mengganggu acara yang indah ini. Nama saya Siti Aminah, istri dari Budi Santoso, kakak dari mempelai pria." Semua orang terdiam mendengarkan. Ibu Ratna berdiri di bawah panggung dengan wajah pucat. Sepertinya dia mulai merasa ada yang tidak beres. Pak Hendra duduk kembali di kursinya dengan wajah serius. Budi berdiri di samping panggung, menatapku dengan tatapan campur aduk antara khawatir dan penasaran. "Saya ingin mengucapkan selamat untuk adik ipar saya, Doni dan Dian, atas pernikahan kalian. Semoga pernikahan kalian penuh keberkahan dan kebahagiaan." Aku tersenyum pada mereka berdua yang duduk di pelaminan. Dian tersenyum tipis membalas, sementara Doni masih terlihat bingung dengan situasi ini. Sebagai kakak ipar, tentunya saya juga ingin memberikan kado untuk kedua mempelai. Lanjutku sambil mengangkat folder yang kubawa. "Tadi Ibu Ratna bilang, saya tidak perlu ikut-ikutan, karena saya tidak punya apa-apa." Aku berhenti sejenak. Beberapa tamu terlihat tidak nyaman mendengar kalimatku yang jelas merujuk pada kejadian memalukan tadi. Selama 3 tahun menikah dengan Budi, saya memang selalu diperlakukan seperti menantu kelas 2. Saya tidak keberatan karena saya percaya bahwa nilai seseorang bukan dari perlakuan orang lain, tapi dari kontribusi nyata yang dia berikan. Suaraku tetap tenang, tapi tegas. Beberapa tamu mengangguk-angguk setuju. "Hari ini, di depan Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan kado saya untuk Doni dan Dian." Aku membuka folder dan mengeluarkan dokumen pertama. Ini adalah sertifikat tanah seluas 2 hektar di kawasan Seminyak, Bali. Aku menunjukkan dokumen itu ke arah kamera dokumentasi pesta, sehingga detail terlihat jelas. Tanah ini senilai 3 miliar rupiah, sudah atas nama Doni Santoso dan Dian Permatasari. Ruangan yang tadi hening kini dipenuhi suara gemuruh. Tamu-tamu berbisik keras satu sama lain. 3 miliar? Serius? Atas nama mereka langsung? Tanah di Seminyak itu mahal sekali. Aku bisa melihat Ibu Ratna berdiri mematung dengan mulut terbuka. Wajahnya sekarang tidak hanya pucat, tapi juga syok luar biasa. Kado 1 miliar rupiah yang tadi dia banggakan sekarang terlihat kecil dibanding kadomu yang 3 miliar. Doni dan Dian berdiri dari pelaminan. Dian menutup mulutnya dengan kedua tangan, air matanya mulai mengalir. Doni menatapku dengan tidak percaya. "Kak Aminah, ini serius?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Serius, Don, ini untuk kalian berdua." Aku berjalan menghampiri mereka dan memberikan dokumen itu ke tangan Doni. Doni menerimanya dengan tangan gemetar. Dia membuka dan membaca dokumen itu. Matanya membulat saat melihat bahwa semua yang kukatakan benar. Sertifikat asli dengan nama mereka sudah tertera di sana. Tapi aku belum selesai. Aku kembali ke tengah panggung dan mengeluarkan dokumen kedua dari folderku. Dan ini, aku mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi, adalah akta pendirian usaha franchise restoran premium yang sudah saya siapkan untuk Doni dan Dian memulai bisnis mereka sendiri. Suara gemuruh makin keras.
Semua orang berbicara satu sama lain. Aku melanjutkan, franchise ini sudah include dengan peralatan, training, dan marketing support. Dan saya sudah transfer modal awal sebesar 2 miliar rupiah ke rekening perusahaan tadi pagi. 2 miliar? Teriak salah satu tamu yang sepertinya tidak bisa menahan syoknya. Banyak tamu yang langsung berdiri dari kursi mereka. Para socialite yang tadi duduk santai sambil minum champagne, kini menatapku dengan mata melotot. Para pengusaha teman Pak Hendra saling berbisik dengan ekspresi kagum. Beberapa wanita tua yang tadi terlihat meremehkanku kini menatap dengan mulut menganga. Dian yang tadi menangis haru kini menangis tersedu-sedu. Dia turun dari pelaminan dan berlari memelukku. Kak Aminah, terima kasih banyak. Tangisnya di pelukanku. Aku mengelus punggungnya. Sama-sama Dian, kalian adalah keluargaku. Aku ingin kalian sukses. Doni juga turun dari pelaminan dan berjalan menghampiriku. Anak laki-laki yang biasanya cool dan tidak banyak bicara ini kini, matanya berkaca-kaca. Kak, aku tidak tahu harus bilang apa. Selama ini aku ikut-ikutan ibu dan tidak pernah menghargai kakak. Maafin aku ya kak. Suaranya bergetar penuh emosi. Aku tersenyum dan menepuk bahunya. Gak apa Don, yang penting sekarang kita saling menghargai sebagai keluarga. Tapi aku masih belum selesai. Dan ini adalah bagian yang paling penting, bagian yang akan mengubah semua dinamika keluarga ini selamanya. Aku mengambil mikrofon lagi dan menghadap ke semua tamu. Kali ini aku menatap langsung ke arah Ibu Ratna, yang masih berdiri mematung di tempatnya. Bapak Ibu sekalian, suaraku kembali mengisi ruangan yang kini benar-benar hening. Semua orang ingin mendengar apa lagi yang akan kukatakan. Selama 3 tahun ini, saya sering dianggap sebagai menantu yang tidak berguna. Menantu dari keluarga miskin yang tidak punya apa-apa. Aku berhenti sejenak. Beberapa tamu terlihat tidak nyaman karena mereka tahu aku merujuk pada perlakuan Ibu Ratna. Tapi, ada beberapa hal yang keluarga suami saya tidak tahu tentang saya, dan saya rasa sudah waktunya untuk semua orang mengetahuinya. Aku mengeluarkan dokumen ketiga dari folderku. 2 tahun lalu, perusahaan properti keluarga Santoso mengalami krisis keuangan yang sangat berat. Beberapa proyek gagal, dan perusahaan terancam bangkrut. Aku bisa melihat Pak Hendra menundukkan kepalanya. Beberapa tamu yang adalah rekan bisnis beliau mengangguk karena mereka tahu tentang krisis itu. Saat itu, saya memberikan suntikan dana sebesar 10 miliar rupiah untuk menyelamatkan perusahaan. Suara gemuruh kembali memenuhi ruangan. 10 miliar? Siti Aminah punya uang sebanyak itu? Tidak mungkin. Para tamu berbicara keras satu sama lain. Aku mengangkat dokumen di tanganku. Ini adalah perjanjian investasi antara saya dan PT Santoso Property. Dengan dana saya, perusahaan direstrukturisasi, membuka jalur bisnis baru, dan mendapat investor tambahan yang saya bawa. Dalam setahun, perusahaan tidak hanya bangkit tapi juga profit 3 kali lipat dari sebelumnya. Pak Hendra berdiri dari kursinya. Beliau berjalan menuju panggung dengan wajah yang penuh emosi. Beliau naik ke panggung dan berdiri di sampingku. Apa yang dikatakan Aminah adalah benar. Suara Pak Hendra bergetar. Aminah adalah penyelamat perusahaan kami. Tanpa dia, kami sudah bangkrut. Selama ini saya dan Budi tahu kontribusi Aminah, tapi kami tidak pernah mengumumkannya, karena Aminah meminta kami untuk tidak mempublikasikannya. Pak Hendra menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aminah, maafkan saya tidak pernah membela kamu dari perlakuan tidak adil di keluarga ini. Kamu adalah menantu terbaik yang kami punya. Beliau membungkuk hormat padaku. Seorang kepala keluarga, seorang pengusaha sukses, membungkuk pada menantunya sendiri di depan 200 orang. Banyak tamu yang terharu melihat pemandangan ini. Aku membungkuk balik pada Pak Hendra dengan hormat. Bapak tidak perlu minta maaf. Saya melakukan itu karena Bapak adalah keluarga saya. Pak Hendra memelukku dengan hangat. Aku bisa mendengar isak tangisnya di telingaku. Setelah Pak Hendra kembali ke kursinya, aku melanjutkan. Kali ini aku menatap langsung ke Ibu Ratna. Wanita yang selama 3 tahun meremehkan, menghina, dan memperlakukanku. Seperti pembantu itu kini berdiri dengan wajah sangat pucat. Tangannya gemetar. Kakinya terlihat tidak stabil seolah akan roboh kapan saja. Ibu Ratna, aku memanggil namanya dengan jelas. Semua mata kini beralih dari aku ke Ibu Ratna. Selama ini ibu selalu bilang, saya dari keluarga miskin, keluarga kampungan, tidak punya apa-apa. Suaraku tetap tenang, tapi ada ketegasan yang berbeda di sana. Keluarga saya memang sederhana, Bu. Bapak saya memang punya usaha kecil di Malang. Ibu saya memang guru SD. Kami tidak punya rumah mewah atau mobil mahal. Tapi ada yang ibu tidak tahu. Aku berhenti sejenak untuk efek dramatis.
Bapak saya adalah silent investor di 15 perusahaan besar di Indonesia. Beliau memilih hidup sederhana karena beliau tidak suka pamer kekayaan, dan beliau mengajarkan saya hal yang sama sejak kecil. Suara gemuruh kembali memenuhi ruangan. Para tamu yang adalah pengusaha mulai berbisik keras. Silent investor di 15 perusahaan? Siapa bapaknya? Aku melanjutkan. Sejak kuliah, bapak mengajarkan saya tentang investasi. Saham, properti, bisnis, semua gaji saya sejak bekerja saya investasikan. Dalam 5 tahun, portfolio investasi saya tumbuh sangat besar. Aku mengeluarkan dokumen terakhir dari folderku. Ini adalah statement portfolio investasi saya per bulan lalu. Total aset saya adalah 47 miliar rupiah. Ruangan meledak, semua orang berdiri. Suara teriakan syok memenuhi ballroom. 47 miliar? Itu setara dengan kekayaan keluarga Santoso. Ya ampun! Para socialite yang tadi meremehkanku, kini berlomba-lomba berdiri ingin melihatku lebih jelas. Para pengusaha menatapku dengan ekspresi kagum dan hormat. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan. Ibu Ratna mundur beberapa langkah. Wajahnya sekarang tidak hanya pucat, tapi juga penuh keringat. Kakinya goyah. Untung ada kursi di belakangnya, sehingga dia bisa duduk sebelum jatuh. Tangannya menutupi wajahnya. Aku tahu dia sangat malu. Di depan semua teman-temannya, semua relasi bisnisnya, semua keluarga besarnya, dia baru tahu bahwa menantu yang selama ini dia remehkan, ternyata lebih kaya dari keluarganya sendiri. Tapi aku belum selesai. Aku harus mengatakan satu hal terakhir yang paling penting. Aku menatap ke seluruh ruangan. Bapak Ibu sekalian, saya bukan orang yang suka pamer. Selama 3 tahun menikah dengan Budi, saya sengaja low profile. Saya tidak pernah cerita tentang kekayaan saya karena saya ingin diterima sebagai Siti Aminah yang apa adanya, bukan karena uang saya. Aku berhenti dan menarik napas panjang. Saya melayani keluarga ini dengan tulus. Saya membantu bisnis keluarga, bukan untuk mendapat pengakuan, tapi karena saya mencintai Budi dan menganggap keluarga Santoso sebagai keluarga saya sendiri. Saya tidak pernah mengeluh saat diminta mengurus berbagai hal. Saya tidak pernah protes saat diperlakukan berbeda dengan kakak ipar yang lain. Suaraku mulai sedikit bergetar, tapi aku tetap melanjutkan. Tapi, tamparan yang saya terima tadi di depan kalian semua bukan hanya menampar wajah saya. Itu menampar harga diri saya. Menampar semua usaha saya untuk menjadi menantu yang baik. Dan disinilah saya katakan, saya sudah cukup bersabar. Aku menatap langsung ke Ibu Ratna, yang kini menangis dengan wajah tertutup kedua tangannya. Ibu, selama ini saya menghormati Ibu karena Ibu adalah ibu dari suami saya. Tapi respect itu harus timbal balik. Saya tidak butuh Ibu mencintai saya. Tapi saya butuh Ibu menghargai saya sebagai manusia. Ruangan sangat hening. Beberapa wanita di antara tamu terlihat menyeka air mata mereka. Banyak yang tersentuh dengan kata-kataku. Aku bisa melihat beberapa menantu perempuan yang hadir di sana, mengangguk-angguk dengan mata berkaca-kaca, sepertinya mereka relate dengan pengalamanku. Dan satu hal lagi yang Ibu perlu tahu, aku mengeluarkan satu dokumen terakhir. Rumah mewah di Citraland tempat Ibu tinggal sekarang, sertifikatnya atas nama saya. Aku mengangkat dokumen itu. Setahun lalu, saat Pak Hendra kesulitan keuangan dan rumah itu hampir disita bank karena kredit macet, saya yang melunasi semua hutangnya sebesar 8 miliar rupiah. Dan saya yang meminta sertifikat dipindah ke nama saya sebagai jaminan investasi saya di perusahaan keluarga. Ini adalah bom terakhir. Ruangan kembali meledak dengan suara gemuruh. Ibu Ratna mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya melotot menatapku dengan tidak percaya. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Aku bisa melihat dia benar-benar syok luar biasa. Rumah yang dia banggakan, rumah yang dia gunakan untuk pamer pada teman-temannya, rumah yang dia pikir adalah miliknya, ternyata atas namaku. Pak Hendra menundukkan kepalanya dalam-dalam. Beliau tahu tentang hal ini, karena beliau yang menandatangani perjanjian saat itu. Tapi sepertinya beliau tidak pernah memberitahu Ibu Ratna tentang detail ini. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih lembut sekarang. Saya tidak pernah bermaksud menggunakan hal ini untuk mengancam atau mempermalukan keluarga ini. Rumah itu tetap menjadi rumah keluarga Santoso. Saya tidak akan mengusir siapapun, tapi saya ingin Ibu tahu siapa yang sebenarnya punya kuasa di keluarga ini. Aku menatap langsung ke mata Ibu Ratna. Bukan orang yang paling keras suaranya, bukan orang yang paling suka pamer, tapi orang yang dalam diam memberikan kontribusi nyata. Orang yang dengan tulus membantu tanpa mengharap pujian.
Itulah kekuatan sejati. Aku turun dari panggung dengan membawa semua dokumen. Seluruh ballroom terdiam total. Tidak ada yang berani berbicara. Semua mata mengikuti langkahku. Aku berjalan mendekati Ibu Ratna yang masih duduk di kursi dengan wajah tertunduk. Aku berdiri di depannya. "Ibu," aku memanggil dengan suara lembut. Ibu Ratna perlahan mengangkat wajahnya menatapku. Air matanya mengalir deras. Wajah yang biasanya penuh arogansi, kini penuh penyesalan dan malu. "Saya memaafkan Ibu atas tamparan tadi. Saya memaafkan semua perlakuan tidak adil selama 3 tahun ini. Tapi saya harap mulai hari ini, Ibu bisa melihat saya bukan dari latar belakang keluarga saya, tapi dari apa yang saya lakukan untuk keluarga ini." Ibu Ratna berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Dia menatapku dengan mata penuh air mata. Kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kulihat. Ibu Ratna membungkuk dalam-dalam di depanku. Seorang wanita yang selalu bangga dan sombong, yang selalu menjaga image sebagai ratu keluarga, kini membungkuk di depan menantunya sendiri, di hadapan 200 tamu. "Aminah, maafkan saya," suaranya bergetar penuh emosi. Saya sangat malu. Saya sudah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah tahu." Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena tangisannya makin keras. Aku memegang bahunya dan membantu dia berdiri tegak. "Sudah, Bu. Tidak perlu menangis lagi. Hari ini adalah hari bahagia untuk Doni dan Dian. Mari kita fokus pada mereka." Aku mengelap air mata di pipi Ibu Ratna dengan tisu yang kuambil dari tasku. Ibu Ratna memelukku dengan erat sambil terus menangis. "Maafkan saya, Nak. Maafkan saya." Aku membalas pelukannya. Beberapa saat kami berdiri berpelukan di tengah ballroom sementara semua tamu menyaksikan. Banyak yang terenyuh dan menangis juga melihat rekonsiliasi ini. Setelah Ibu Ratna lebih tenang, aku mengajaknya kembali ke meja keluarga. Pak Hendra langsung memeluk istrinya sambil berbisik sesuatu yang tidak bisa kudengar. Budi yang sejak tadi berdiri menyaksikan semua ini kini menghampiriku dan memelukku erat. "Aminah, kamu luar biasa. Maafkan aku juga ya. Aku harusnya lebih tegas membela kamu selama ini." Aku tersenyum dan mencium pipinya. "Kamu sudah sangat baik, sayang. Aku tahu posisimu tidak mudah." Suasana di ballroom perlahan kembali normal, meski masih ada gemuruh bisikan di mana-mana. MC kembali naik ke panggung dengan wajah masih sedikit bingung, tapi dia mencoba profesional. "Baik, tamu-tamu sekalian, mari kita lanjutkan acara dengan sesi makan dessert. Tapi tamu-tamu sepertinya tidak terlalu tertarik dengan dessert. Mereka lebih tertarik berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Aku bisa mendengar berbagai komentar dari berbagai arah. Luar biasa ya si Siti Aminah itu. Cantik, pinter, kaya pula. Ibu Ratna pasti malu setengah mati. Pantas saja dia bisa tenang aja selama ini diperlakuin gitu." Beberapa wanita socialite yang tadi duduk santai kini berebutan menghampiri mejaku. Mereka yang tadinya bahkan tidak menyapa kini tiba-tiba sangat ramah. "Siti, boleh dong kita foto bareng." "Siti, kamu cantik sekali hari ini." "Siti, nanti kita ngobrol-ngobrol ya tentang investasi." Aku hanya tersenyum sopan dan melayani mereka meski aku tahu mereka hanya oportunis. Yang lebih mengejutkan adalah beberapa pengusaha teman Pak Hendra juga menghampiri. Mereka berjabat tangan denganku dan memberikan kartu nama mereka. "Nona Siti, kalau ada kesempatan, saya ingin diskusi tentang peluang investasi dengan Anda. Saya punya beberapa proyek yang mungkin menarik untuk Anda." Aku menerima semua kartu nama itu dengan sopan. Rina, yang sejak tadi diam, akhirnya menghampiriku. Wajahnya terlihat canggung. "Aminah, aku minta maaf ya selama ini aku ikut-ikutan Ibu. Aku tidak tahu kamu." Aku menggeleng. "Sudah Rina, gak apa, kita keluarga." Rina memelukku dengan erat. "Terima kasih Aminah, kamu baik banget." Doni dan Dian turun dari pelaminan dan menghampiri meja kami. Mereka berdua langsung memelukku. "Kak Aminah, terima kasih banyak untuk kadonya." "Aku dan Dian benar-benar sangat berterima kasih," kata Doni dengan tulus. Dian menambahkan sambil masih menyeka air matanya. "Kak, aku janji akan menggunakan semua kado ini dengan baik. Kami akan membangun bisnis yang sukses dan membanggakan keluarga." Aku tersenyum dan mengelus pipi Dian. "Aku percaya kalian bisa. Kalau ada yang perlu dibantu, jangan sungkan bilang ya." Acara dilanjutkan dengan lebih santai. Tamu-tamu mulai menikmati makanan meski pembicaraan mereka masih seputar drama yang baru saja terjadi. Beberapa tamu mulai berpamitan karena acara sudah siang sekali. Saat berpamitan, banyak yang khusus menyalami aku dan memberikan pujian. "Siti, kamu hebat. Siti,
Kamu inspirasi buat para menantu. Siti, kamu contoh perempuan modern yang mandiri, tapi tetap sopan. Ibu Ratna sejak kejadian tadi tidak banyak bicara. Dia duduk di kursinya dengan wajah masih pucat dan mata merah. Pak Hendra terus menemaninya dan sesekali berbisik menenangkan. Aku bisa melihat Ibu Ratna beberapa kali melirikku dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi tatapan meremehkan atau sinis, tapi tatapan yang penuh rasa hormat dan mungkin juga takut. Menjelang acara berakhir, saat sebagian besar tamu sudah pulang, Ibu Ratna akhirnya menghampiriku lagi. Kali ini dia datang sendirian tanpa Pak Hendra. Dia duduk di kursi kosong di sampingku. Kami berdua terdiam sejenak. Aminah, suaranya pelan dan lembut, sangat berbeda dari biasanya. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi. Saya merasa sangat malu. Aku menatapnya dan tersenyum lembut. Ibu, yang sudah terjadi sudah terjadi. Saya sudah bilang saya memaafkan Ibu. Mari kita mulai dari awal. Ibu Ratna menggeleng. Tidak, Aminah. Saya perlu kamu tahu kenapa saya bersikap seperti itu padamu. Dia menarik napas panjang. Dulu, sebelum menikah dengan Pak Hendra, saya juga dari keluarga sederhana. Sama sepertimu. Dan ibu mertua saya waktu itu memperlakukan saya dengan sangat buruk. Dia selalu bilang, saya tidak pantas untuk anaknya. Aku mendengarkan dengan seksama. Ini pertama kalinya Ibu Ratna cerita tentang masa lalunya. Bertahun-tahun saya diperlakukan seperti itu sampai akhirnya bisnis suami saya sukses dan kami jadi kaya. Barulah ibu mertua saya menghormati saya. Dari situ, saya jadi percaya bahwa kekayaan adalah segalanya. Dan saya tidak mau punya menantu yang dari keluarga sederhana seperti saya dulu, karena saya takut dia akan membuat keluarga kami terlihat rendah. Ibu Ratna menyeka air matanya. Tapi saya salah, Aminah. Saya jadi seperti ibu mertua saya dulu yang saya benci. Saya melakukan hal yang sama yang dulu sangat menyakiti saya. Dan lebih parahnya, kamu ternyata jauh lebih sukses dan kaya dari keluarga kami. Tapi kamu tetap rendah hati dan baik. Saya yang bodoh, saya yang sombong. Ibu Ratna menangis lagi. Aku memegang tangannya. Ibu, terima kasih sudah bercerita. Sekarang saya mengerti kenapa ibu bersikap begitu. Tapi ibu, siklus itu harus berhenti. Jangan sampai ada lagi menantu yang diperlakukan tidak adil seperti kita dulu. Ibu Ratna mengangguk. Kamu benar, Nak. Saya janji mulai hari ini saya akan berubah. Saya akan memperlakukanmu sebagai anak saya sendiri. Bahkan lebih dari itu, kamu adalah penyelamat keluarga kami. Kamu layak mendapat hormat dari kami semua. Kami berpelukan lagi. Kali ini bukan pelukan yang canggung, tapi pelukan yang tulus antara ibu dan anak. Aku bisa merasakan Ibu Ratna benar-benar menyesal dan ingin berubah. Dan aku percaya dia bisa. Setelah semua tamu pulang dan acara selesai, keluarga kami berkumpul di lounge hotel. Pak Hendra, Ibu Ratna, Budi, Doni, Dian, Rina, dan suaminya, serta aku. Kami semua duduk melingkar. Suasananya lebih rileks, tapi masih ada sedikit kejanggalan. Pak Hendra yang membuka pembicaraan. Hari ini adalah hari yang tidak terduga, tapi saya bersyukur karena akhirnya semua kebenaran terungkap. Aminah, sekali lagi saya minta maaf atas nama keluarga, atas semua perlakuan tidak adil yang kamu terima. Aku menggeleng. Bapak tidak perlu minta maaf lagi. Yang penting sekarang kita semua saling menghargai sebagai keluarga. Doni yang biasanya pendiam kini angkat bicara. Kak Aminah, aku juga minta maaf. Selama ini aku diam aja waktu ibu nge-treat kakak nggak adil. Aku bahkan kadang ikut-ikutan ngomong yang gak enak tentang kakak. Aku malu banget. Aku tersenyum. Sudah Don, gak usah dipikirin lagi. Sekarang kita fokus pada masa depan kalian sama Dian. Dian menambahkan, Kak, aku janji aku dan Doni akan menggunakan semua kado dari kakak dengan sebaik-baiknya. Kami akan kerja keras dan membuat kakak bangga. Aku yakin kalian bisa. Aku menjawab dengan tulus. Budi yang duduk di sebelahku memegang tanganku erat. Min, aku bangga banget sama kamu. Selama ini kamu selalu sabar dan baik meski diperlakuin gak adil. Dan hari ini kamu menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan dari berteriak atau marah, tapi dari tindakan nyata. Kamu mengajari kami semua pelajaran yang sangat berharga. Aku mencium pipinya. Terima kasih, sayang. Kamu juga selalu mendukung aku. Ibu Ratna yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Mulai besok, saya ingin kita semua makan bareng setiap minggu. Saya ingin lebih dekat dengan kalian semua, terutama dengan Aminah. Saya sudah terlalu lama jadi ibu yang buruk. Saya ingin memperbaikinya. Semua mengangguk setuju. Pak Hendra memeluk istrinya dengan penuh kasih.
Kita akan mulai bab baru dalam keluarga ini. Bab yang lebih baik. Kami semua tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga Santoso. Bukan karena uangku, tapi karena akhirnya mereka melihat siapa aku sebenarnya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Budi mengendarai mobil dengan satu tangan sementara tangan satunya memegang tanganku. Min, hari ini kamu benar-benar luar biasa. Tapi jujur aku agak shock juga. Aku nggak nyangka kamu punya aset sebanyak itu. Kenapa kamu nggak pernah cerita detail? Aku tersenyum. Karena aku ingin kamu mencintai aku apa adanya, bukan karena uangku. Dan aku ingin membuktikan pada keluargamu bahwa aku bisa berkontribusi nyata, bukan hanya bisa pamer. Budi mengangguk paham. Tapi Min, kamu tidak seharusnya menanggung semua perlakuan buruk ibu sendirian. Harusnya aku lebih tegas. Sayang, aku tahu posisimu tidak mudah. Kamu anak sulung. Kamu harus menghormati orang tuamu. Aku mengerti itu. Makanya aku tidak pernah maksa kamu untuk melawan ibumu. Aku tahu waktunya akan tiba di mana semuanya akan terungkap. Dan hari ini adalah waktu itu. Budi menarik tanganku dan menciumnya. Aku beruntung banget punya istri sepertimu, Min. Kamu cantik, pinter, kaya, tapi tetap rendah hati dan sabar. Aku janji mulai sekarang aku akan lebih melindungimu dan lebih tegas kalau ada yang memperlakukanmu tidak adil. Terima kasih, sayang. Tapi aku rasa setelah hari ini, tidak akan ada lagi yang berani memperlakukan aku tidak adil. Aku tertawa kecil. Budi ikut tertawa. Iya sih, ibuku kayaknya trauma sekarang. Dia sampai bilang ke aku tadi, dia mau pindah agama biar bisa lebih baik hatinya. Kami berdua tertawa. Suasana di mobil terasa hangat dan bahagia. Beberapa hari setelah pesta pernikahan itu, kehidupan kami mulai berubah total. Ibu Ratna benar-benar menepati janjinya untuk berubah. Beliau mulai menelponku setiap hari, kadang hanya untuk menanyakan kabar atau mengajak makan siang bersama. Beliau juga mulai melibatkan aku dalam keputusan-keputusan keluarga dan mendengarkan pendapatku dengan serius. Suatu hari, Ibu Ratna mengajak aku shopping berdua. Kami pergi ke mall, dan sambil minum kopi, Ibu Ratna bercerita banyak tentang masa lalunya, tentang perjuangannya dulu, dan tentang penyesalannya memperlakukanku dengan buruk. Aminah, aku harap kamu bisa mengajarkan aku bagaimana menjadi ibu mertua yang baik. Aku tidak punya contoh yang baik dulu. Aku memegang tangannya. Ibu sudah melakukan langkah pertama yang paling penting, yaitu mengakui kesalahan dan mau berubah. Itu sudah luar biasa, Bu. Hubungan kami membaik sangat drastis. Bahkan sekarang kalau ada acara keluarga, Ibu Ratna selalu minta aku duduk di sebelahnya. Beliau dengan bangga memperkenalkan aku ke teman-temannya sebagai menantu kesayangan yang sangat pintar dan sukses. Doni dan Dian juga semakin dekat dengan kami. Mereka sering datang ke rumah kami untuk minta saran tentang bisnis yang akan mereka jalankan. Aku dengan senang hati membantu mereka menyusun bisnis plan dan memberikan arahan. Melihat mereka antusias dan bersemangat membuat aku bahagia. Yang paling mengejutkan adalah 3 bulan setelah kejadian itu, Ibu Ratna mengumpulkan seluruh keluarga besar untuk makan malam. Di depan semua orang, beliau berdiri dan memberikan pengumuman. Saya ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini, Siti Aminah akan menjadi Direktur Utama PT Santoso Property menggantikan saya. Semua orang terkejut termasuk aku. Ibu, tidak perlu seperti ini, aku berbisik, tapi Ibu Ratna menggeleng. Perlu nak, kamu yang paling layak, kamu yang menyelamatkan perusahaan ini. Kamu yang paling paham tentang bisnis dan investasi. Sudah waktunya kamu yang memimpin. Pak Hendra mengangguk setuju. Ibu benar, Aminah. Kamu adalah orang yang tepat. Dan mulai saat itu, aku resmi menjadi direktur utama perusahaan keluarga. Dengan posisi ini, aku bisa mengembangkan perusahaan lebih besar lagi. Aku membawa banyak inovasi, dan dalam setahun, profit perusahaan meningkat 200%. Cerita tentang kejadian di pesta pernikahan itu menyebar luas di kalangan sosialite Surabaya. Banyak yang mengagumi aku dan menjadikan aku sebagai role model. Bahkan beberapa media mengangkat ceritaku sebagai kisah inspiratif tentang perempuan mandiri yang sukses. Tapi bagiku, kesuksesan terbesar bukan soal uang atau posisi. Kesuksesan terbesar adalah saat aku melihat keluarga kami kini harmonis. Saat Ibu Ratna memelukku dengan tulus. Saat Pak Hendra dengan bangga memperkenalkan aku sebagai putrinya. Saat Budi menatapku dengan penuh cinta dan rasa bangga. Itu adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang.